Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq Imam Sayyid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga kebersamaan kita senantiasa menjadi kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan yang mendapatkan puncak akhir perjalanan kita yang indah dengan husnul khatimah. Semoga dan perpisahan kita nantinya menjadi perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta dari anugerah Allah yang tak terbatas diberikan kepada kita semua, keluarga, lingkungan, masyarakat, santri, generasi orang-orang yang nanti akan melanjutkan kehidupan kita, terutama juga para pendahulu kita, para guru-guru kita, para pendahulu Masjid Az-Zakirin yang ada di alam barzah, semuanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur beliau kebun dari kebun surga Allah, yang masih ada usia diberikan keberkahan umur, panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Ila an qala wa taswirul hayawan wa man'uz zakah au ba'daha wa man'uz zakah au ba'daha ba'dal wujubi wa tamakkuni wa ikhraju ma la yujzi'u au i'ta'uha man la yastahiquha wa man'ul ajir ujratahu wa man'ul muttarri ma yasudduhu wa adamu inqadhi ghariqin min ghairi udhrin wa fihima wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi wal khiyanah wa khiya diddun nasihah. Fatashmilul af'al wal aqwal wal ahwal wa taswirul hayawan, dan termasuk dari yang mendatangkan keharaman atau termasuk maksiatnya tangan adalah taswirul hayawan, menggambar hewan atau melukis hewan. Maka ini termasuk maksiatnya tangan. Bahkan qal Ibnu Hajar Iz-Zawajir, Al-Imam Ibnu Hajar, seorang ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan taswirus
suwaril hayawan, taswiru suwaril hayawan, adapun menggambar beberapa gambar binatang, haramun, ialah termasuk haram, minal kabairi, termasuk dosa besar, lil wa'id asyadid, sawaun san'ahu li nafsi aw li ghairi. Tidak boleh, baik dia buat untuk dirinya atau untuk orang lain. Jadi menggambar binatang. Cuma ulama kita mengatakan ini kalau gambar lengkap dari kepala sampai ke kaki itu tidak boleh. Tidak boleh. Gambar lengkap kemudian dia nampak bisa hidup, tidak boleh. Baik dia buat untuk dirinya atau untuk orang lain. Ya, itu tidak boleh. Masya Allah. Di sini ada keterangan wa amma taswiru suwaris syajar wa nahwihi, kalau membuat pohon ya dan seumpamanya, mimma laysa bihayawan, yang bukan termasuk hewan, falaysa biharam, maka tidak apa-apa, tidak termasuk haram. Begitu. Cuma ulama di sini berbeda pendapat. Maksudnya lagi yang betul-betul tidak boleh itu kalau buat gambar atau patung yang menimbulkan bayangan, Nah, jadi ada yang berpendapat menimbulkan bayangan atau tidak menimbulkan bayangan sama-sama tidak boleh. Atau ada ulama yang mengatakan tidak menimbulkan bayang, atau yang bentuknya persis seperti binatang itu atau seperti manusia. Begitu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, la baitan fihi kalbun wala surah, bahwa tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Sehingga guru kita itu menganjurkan kalau malam-malam terakhir bulan Ramadan ya, terutama di malam-malam ganjil, beliau menganjurkan kalau punya gambar, punya patung-patung di rumahnya, sembunyikan dulu, taruh di tempat yang lain. Kenapa? Malaikat tidak masuk ke tempat yang seperti itu. Sementara ketika malam Lailatul Qadar, rumah kita ingin dimasuki malaikat, karena malam itu malaikat yang bawa. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya para malaikat. Lailatul Qadri khairum tanazzalul malaika. Pada waktu malaikat turun bawa kemuliaan dari Allah, mengucapkan kalimat salam. Sehingga kalau ada patungnya tidak jadi malaikat masuk. Tidak jadi rumah kita kebagian Lailatul Qadar. Maksudnya begitu. Begitu. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apabila menimbulkan bayangan, ya, ada yang mengatakan menimbulkan atau tidak menimbulkan sama saja. Sehingga dulu ketika Indonesia ya awal-awal kedatangan para ulama-ulama terkemuka atau mulai berkembangnya Islam itu, wali kita yang kita kenal dengan Wali Songo itu berbeda pendapat tentang masalah pembuatan wayang bejeng, katanya orang Madu. Dulu itu wayang golek, wayang yang bulat, kepalanya ada, pundaknya, tangannya, badan, kaki lengkap. Nah kemudian tidak setuju para wali itu, dihapus saja, katanya tidak boleh. Akhirnya
mufti wali pada waktu itu yang dikenal Sunan Giri, ya, beliau mengatakan jangan dihapus, tapi buatlah wayang itu pipih tepes, pepe, seperti yang sekarang dikenal dengan wayang kulit, wayang kulit. Nah itu wayang Girinata namanya. Kenapa? Karena dulu Sunan Giri yang menetapkan begitu, yang kemudian sampai saat ini menjadi kesenian bangsa kita yang sudah kaliber internasional, terkenal kemana-mana. Bejeng itu, wayang kulit. Itu kearifan dan kebijakan para wali kita dalam mencarikan thoriqul kholas atau penyelesaian dalam perbedaan, bukan malah saling mengkafirkan, membid'ahkan gitu, enggak, tapi dengan bijak gitu, ya. Jadi intinya kalau kita sering menggambar, hati-hati, baik menggambar hewan atau manusia, jangan sampai gambar itu lengkap, nanti hidup katanya gitu. Makanya ada, kita punya teman itu suka gambar walaupun lengkap tidak dikasih, dia kemaluan atau ini. Kenapa tidak dikasih? Nanti kalau dikasih kan bisa sempurna hidup gitu. Jadi dia memang sengaja dilengkapi agar tidak bisa hidup dan terputus daripada taklif ketentuan ini. Kemudian juga termasuk maksiatnya tangan adalah man'uz zakah, mencegah zakat, tidak membayar. Maksiatnya tangan, tidak boleh, baik itu zakat harta atau zakat badan, baik zakat emal atau zakat waman uzaka au ba'dih, ya. Sebagiannya umpamanya dia punya uang 100 juta namanya, dia harus mengeluarkan zakat, ya, sebesar 250 namanya, 250 umpamanya begitu. Terus dikurangi beli atau seket bel 100. Nah ini tidak boleh. Ba'dal wujubi, setelah mencapai kewajiban. Jadi setelah orang itu dapat kewajiban, nisab sudah nyampe, perputaran setahun sudah nyampe, kemudian dia tidak melakukan, wat tamakkuni, dan dia sudah mampu, wajib, nyampe sudah mampu, memang uangnya ada, maka termasuk dosa orang seperti itu, tidak bayar zakat atau mengurangi yang dikeluarkan. Kemudian juga wa ikhraju ma, termasuk maksiatnya tangan juga, bagian daripada zakat itu mengeluarkan zakat yang la yujzi, yang tidak mencukupi, tidak cukup, tidak mencukupi, ya. Apabila kengkorang, tidak boleh. Au i'tauha man la, orang yang tidak berhak menerimanya, ya. Abri zakat ka orang setak layak menerima zakat, ini juga maksiat tangan. Maksudnya bagaimana? Orang-orang ghairul anwa'is samaniyah, 8 golongan yang telah kemarin pernah kita bahas. Jadi tidak boleh. Kalau mau kasih zakat,
kita lihat dari yang mana ini, apakah ini fakir, apakah ini miskin, apakah ini orang yang tidak mampu bayar hutang, apakah ini termasuk mu'alaf. Jadi begitu, di antara 8 golongan. Jangan asal kita memberikan begitu, jangan. Begitu. Jadi hati-hati. Dan termasuk juga maksiatnya tangan adalah wamanul ajir, ya, mencegah pekerja, orang yang berusaha, orang yang bekerja, atau tidak membayar pekerjaan ujrotahu, kepada ujrohnya, kepada upahnya. Jadi nyoro orang alakoh, mari alakoh pas tak bejur, haram. Walakonin ya, lakonin. Mari lakoh, senyoro pas elang, tanda. Itu. Jadi si alak poro ngan serengan men ketemu mak bos belis pada orang nampak becak lah kaso medal yang alam bu kaso sedo pagi sana pas turun kade embu kade wak burung pun kontrol kantuk tak numpak terus pas tak majer kemala perlu ngerai gitu kan, abuk lah usaha itu. Ini haram, tidak boleh menyuruh orang bekerja kemudian tidak dibayar. Tak boleh. Malah Rasulullah itu menganjurkan kalau ada orang bekerja sama kita, kasih dia upah sebelum keringatnya kering. Cok tunda nih, takut mik foto, takut EKB belanja. Kasih bini ke anak gitu. Cek pang makempang, lah kau ni lah. Bojor nak tihin lah kempang lah seminggu aku. Jangan. Apa kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah adabu. Allah berfirman, apa kata Allah? Salasatun ana khasimuhum yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, apa kata? Kalau menjadi musuhku yaumal kiamati, di hari kiamat, tiba ada orang kamoso ya Allah nang hari kiamat. Bayangaki anda itu, anda bisa gambarkan, bayangkan dalam keadaan yang sangat genting, sangat mengerikan, orang sudah sangat khawatir, takut di hari kiamat. Tidak ada yang bisa kita andalkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu Allah umumkan, aku punya musuh, kata Allah. 3 kelompok. Siapakah orang tersebut? Yang pertama adalah rajulun a'ta bil ahda summa ghadara. Seseorang ya, yang kemudian orang itu berjanji mendatangkan namaku, mendatangkan summa ghadara, kemudian dia melanggar. Ajanji asompa nyebutnya mana Allah, kemudian dilanggar. Kok nginjam besen berempat 100. Ya kita macam wallahi deh. Takut ibu aja deh. Kata wallahi telur ada kok ibu aja. Sang oleh telur elang pas tak macam. Menyebutnya mana Allah, kita tidak memberi, kurang baik. Dulu di zaman sahabat sampai tabi'in, sampai para ulama, kalau sudah menyebut nama Allah pasti dikasih, karena mereka takut. Jadi mulai ngucap wallahi bakil. Sampai kita pernah dulu cerita, walaupun orang itu salah, kalau sudah menyebut wallahi mereka percaya.
Karena mereka yakin dulu tidak ada orang yang tak ada orang leceh, sulit mencari orang yang berdusta. Tapi kalau hari ini, saat ini, tahun mangken, sulit cari orang. Kita ke asompama sekarang, wallahi deh, dole si asompara. Kok lah sekut ngiding bana asompa aja. Lengen kok tak kering ngiding aki. Apalagi kalau kita datang ketemu dengan tukang gending itu, tertak selamat kok, tertak selamat. Apa nih tertak selamat tak kelibalian? Hah? Masya Allah. Maka berhati-hatilah kalian kepada orang yang suka bersumpah. Kata guru kami, ngastete. Biasanya orang yang suka bersumpah itu, dia tidak punya keyakinan kepada diri. Dia sudah merasa gunakan sumpah. Jak pang-pang dengan sumpah itu. Gitu. Nah, ketika ada orang untuk berjanji kemudian mengingkari, maka dia akan menjadi musuh Allah. Ya, Mas Tete, saya ingat mana sumpah, angok ngoca, tertak bisa mancung ibu lencak kok dia. Tertak bisa mancung ibu benar, angok ngoca ingat oleh tempeng ngoca demi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'akala samanahu, adalah seseorang yang menjual orang merdeka kemudian dimakan hasil penjualannya. Orang ajual, orang menjual orang merdeka seperti kita dijual, kemudian hasilnya dimakan. Nah, ini musuh Allah. Seperti contohnya begini, ada orang yang tindakan kriminal itu loh. Ada anak pulang sekolah diculik kemudian gitu ya. Setelah diculik dijual sama orang tuanya, harus bayar segini, harus bayar begini. Itu tidak boleh, tidak boleh menjual orang merdeka. Dan yang terakhir, warajulun istajara ajiron, adalah seseorang ya yang memperkerjakan kepada seseorang. Fastaufa minhu amalahu, kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya. Orang yang menyuruh orang bekerja kemudian menyelesaikan orang itu kepada pekerjaannya, walam yu'tihi ajrahu, kemudian orang itu tidak membayar kepada orang yang bekerja. Ini musuh Allah besok di hari kiamat. Hati-hati, nyoro orang tak anda gune kalak lah kok, mau dikitukan. Masya Allah, bahaya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Jadi kalau kita itu epalako sampai kaso payah pas etina. Oh gerak deh. Mungkin mau ketemu itu aku lah mungkin. Masya Allah. Kemudian termasuk maksiat tangan adalah waman ul muttarri, ya, mencegah, artinya tidak menolong kepada orang yang kesulitan, orang yang sulit. Ma yasudduhu, kepada sekedar untuk menyelesaikan kesulitannya, tidak mau membantu orang yang kesulitan. Di sini dicontohkan atau digambarkan begini, yumsiku bihi kutahu wa yahfaduha minat ta'am. Jadi katanya Imam di sini, Syekh Nawawi mengatakan, dia menahan makanan, ada tetangganya yang lapar, minta tidak dikasih. Umpamanya ada beras ya, dia kelaparan, dia tidak punya beras yang mau dimasak, terus kita tidak mau ngasih, padeng sudah,
kelihatan dengan kedua mata kita orang ini tidak punya, tidak mampu. Kita tidak mau saudara, kita menahan, tidak mau bantu. Bahaya ini, bahaya. Kalau seperti itu kata para ulama, wa yajuzu lil muttari akhadhahu qahran wa au qahran wa alaihi qimah. Kalau ada orang seperti itu boleh dirampas, boleh kalah. Umpama ada orang soki kaya, punya dia makanan, punya dia apa yang dibutuhkan, di samping rumahnya ada orang yang miskin, tidak sekakan. Kemudian dia pura-pura tidak tahu, tak tahu. Dia termasuk ke orang yang kaya tapi pelit, bener pelit. Cerai, jangan orang orang berok kreket, cepleng ada dalam, cepleng tidak tersentuh dengan penderitaan saudaranya yang menderita di samping kanan kirinya, tidak peka indranya itu dengan penderitaan saudaranya, itu boleh diambil, begitu maksudnya kan? Ketika ada orang butuh. Kemudian juga wa'adamu inqadhi gharikin, termasuk maksiat tangan adalah tidak menyelamatkan orang yang tenggelam. Beda orang taselem etina padang Anda melihat orang tenggelam, aitaraka, meninggalkan untuk menolong mengeluarkan air qoblal mauti wa ba'dihi, sebelum mati atau setelah mati. Jadi haram kalau kita melihat orang tenggelam, baik biarkan, tidak boleh. Jadi kalau ada orang tenggelam, kita bantu semampu kita. Malah pereng, umpamanya banjir ya, mudah orang tolong mak raja banjir ya, loncat tibi takut gitu kan, tanorok remon loncat terikut juga akan tewas mati. Akhirnya apa? Kita gunakan sebisa mungkin, ambil tali atau ambil bambu untuk berusaha menyelamatkan. Begitu. Dan tidak boleh pandang bulu, walaupun dia orang kafir, ya, walaupun dia adalah musuh kita. Kalau dalam keadaan tenggelam harus ditolong. Jangan sabar deh, setelah deh. Orang kafir tidak mati lah. Tidak boleh. Sabar deh, mau sana, tindalah, baikkan cukup lah, hebakan cukup. Tidak boleh. Ya, seagama atau tidak seagama, ya, sedarah atau tidak, pokoknya selagi dia manusia harus ditolong. Sudah mati Ustaz, walaupun sudah menjadi jenazah tetap harus ditolong. Terhormat. Orang Islam ya atau manusia itu adalah makhluk yang terhormat. Jadi kalau wafat, kalau meninggal dunia, yang paling terhormat adalah tolong itu yang bagus ya, yang bagus. Termasuk kalau kita menemukan binatang-binatang yang kita mengganggu aromanya ya, bedok oceng mate, bedok embik mate, dikubur dia. Kenapa? Karena nanti aromanya takut mengganggu. Beni takut nolain. Beda orang pak kubur deh, nolain dia tak kubur deh. Jangan siapa nolain. Anda. Yang nolain itu kalau kita zolim. Nah, kalau binatang ini tidak harus dikubur, boleh. Umpamana bodoh kucing mate di rumah deh, ya tak apa lah. Kalau kolen umpamana bersihin ibon keboyano tak apa. Terus
kubur dagingnya takut bau, betul itu. Kubur apa takut no lain? Oh enggak begitu. Kalau manusia iya. Jadi membiarkan orang meninggal ketika tenggelam tidak boleh. Tidak boleh min ghairi udrin fihima, dari tanpa ada udzur keduanya. Jadi maksudnya kalau tidak ada udzur kita biarkan, kita berdosa. Termasuk ya adanya bencana yang terjadi pada diri kita, seperti kemarin ada pandemi, ada macam-macam. Jadi kita harus saling membantu dan menyelamatkan begitu. Di sini ada penjelasan menurut Imam Sarkawi ya. Apabila ada perahu yang di dalamnya atau di atas perahu itu ada berbagai macam muatan, ada makanan umpamanya, terus ada binatang, ada manusia. Nah, ketika terjadi di tengah laut umpamanya gelombang yang besar, ada badai umpamanya ya, sehingga membuat perahu itu akan tenggelam, maka cara yang terbaik, kata kitab ini, kata Imam Sarkawi itu, yang benar, yang dibuang itu adalah benda-benda yang tidak punya ruh lebih dulu. Jadi kalau bawa makanan, buanglah makanannya untuk menyelamatkan yang ada di kapal. Jangan tak laki orang, makan tak laki orang lah. Teka polong bi mosona pun lah menoreng. Barang baik diizini atau tidak diizini sama yang punya. Daripada kita celaka semua, maka yang dibuang adalah barang. Kalau masih mengkhawatirkan, baru binatang. Kalau masih mengkhawatirkan, harus buang manusia, baru boleh manusia. Seperti ceritanya Nabi Yunus ya, yang waktu itu dilempar dari laut karena gelombang besar. Sang nahkoda mengatakan bahwa salah satu di antara penumpang ini harus ada yang dilempar ke tengah laut. Itu boleh dengan cara diundi umpamanya. Dia marah-marah undir. Tidak boleh pas ngalak sesuai dengan keinginan kita, tidak boleh. Jika memang khawatir nanti terjadi tenggelam, maksudnya begitu ya. Itu caranya di sini begitu. Insya Allah hati-hati betul ulama. Kemudian termasuk maksiatnya tangan adalah wa kitabat kubih, menulis sesuatu yang haram. Maka termasuk haram menulisnya. Menulis kalimat yang apabila diucapkan haram, maka menulisnya juga haram. Kenapa? Tulisana ini, karena tulisan atau pulpen ini salah satu dari dua lidah. Lil insan, bagi manusia. Tidak boleh. Engkau tak ngocak, engkau ditulis. Enjak kok tak pernah ngocak, enjak terus enjak gini tulis kok pas sebut yang status memang boleh aja pada sih, tak boleh kasihan. Kenapa? Li'annal kita tadullu ala ibaratil lisan. Kenapa? Ya, kenapa kalian ungkapkan dengan tulisan tidak boleh? Kan adalah gambaran lidah. Kama qala An-Nibtini, sebagaimana ada Syekh Ali An-Nibtini mengatakan bahwasanya tulisan adalah ibrah daripada ucapan. Tulisan adalah ibrah dari pada. Dan Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayahnya mengatakan fahfadil qalam amma yajibu hifdul lisan. Jagalah tulisanmu, jaga yang engkau wajib menjaga dari lidahmu. Jadi apa yang
kita juga wajib menjaga dari tulisan kita. Sekarang ini kan sama orang les noles nang FB, nang WA, di Twitter, Instagram tulis ini. Kalau sekiranya tulisan kalian melukai perasaan saudara kalian, sudah jangan. Karena tulisan itu juga akan dimintai jawaban. Hati-hati. Kemudian yang terakhir ini, wal khiyanah, termasuk maksiatnya tangan adalah berkhianat. Apa khianat itu? Wahiyya diddun nasihah, yaitu lawannya ucapan yang lurus atau ungkapan perilaku yang lurus atau kalimat yang bernuansa nasihat. Fatasmalu, dan termasuk daripada khianat itu adalah al-af'al, yaitu berupa perilaku, berupa keadaan, ya. Tidak kalian tulis, tidak kalian ucapkan, tapi kalian ungkapkan dengan sikap dan perilaku. Tak boleh. Termasuk khianat. Khianat itu menyalahi apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Begitu. Waqad yuqalu, dan terkadang dilalatal hal, sikap dan perilaku itu lebih kuat daripada ucapan, ya, lebih kuat daripada ucapan. Makanya perilaku ini kadang sangat berkesan, lebih daripada sekedar ucapan. Hati-hati dengan khianat hal keadaan, kecuali dalam kebaikan, ya. Kecuali dalam kebaikan itu boleh kita berkhianat. Contohnya begini, di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sahabat, ya, yang melanggar hukum kemudian lari. Sahabat itu lari sembunyi di dalam sumur. Sebelum sembunyi dia ketemu dia berkata, nanti kalau Rasulullah datang menanyakan tentang diriku, kamu jangan cerita, ya, kamu jangan katakan melihat aku, karena Rasulullah sedang mencari saya. Qala na'am, iya sudah, saya tidak akan cerita, saya tidak akan sampaikan. Nah ternyata betul, ketika datang, ya rajul ara'aita fulan, wahai rajul, apakah engkau melihat fulan? Apa jawabannya? La ma ra'aituhu, aku tidak melihatnya, tapi tangannya menuju ke sumur. Anda melihat orang tadi, tangannya begini. Mpian nengalih iki, enten tengalih, tak nengalih Gusti. Nika tak nengalih kuwi, tapi tangan menuju ke sumur gitu loh. Nah, ini namanya khianah, berbeda dengan ucapan. Tapi ini baik. Karena apa? Karena kalau dia ditanya Rasulullah kemudian berdusta, lebih parah lagi, berdusta sama Rasulullah. Jadi saya ngelem sama tak nengaleh, tapi jarinya sudah menunjuk. Akhirnya itu, oh iya kata Rasulullah ada di sini. Nah, begitu. Dan jadi itu yang disebut adalah dilalatul hal aqwa min dilalatil maqal. Bahwa sikap dan perilaku itu jauh lebih kuat daripada sekedar ucapan. Begitu. Atau kalau bahasnya Al-Ghazali itu adalah lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwa sikap dan perilaku lebih fasih daripada ucapan. Perbuatan, ucapan, keadaan, ya, ketika kita gunakan untuk berkhianat. Di sini ada pembagian dalam syarah kitab ini bahwasanya khianat itu adalah orang yang curang kepada apa yang dia mendapatkan kepercayaan.
ini kamu jaga ya, saya titip kepada engkau, saya titip barang ini, dijaga. Kemudian dia berkhianat, curang. Kemudian ada pencuri. Pencuri ini siapakah pencuri itu? Di sini man akhadha khufyatan min mawdi'in kana mamnu'an minal wusul ilahi, yaitu seseorang yang dilarang masuk ke tempat tersebut, kemudian dia masuk ke tempat itu mengambil sesuatu, namanya pencuri. Tidak boleh masuk kamar ini, tidak boleh masuk rumah ini, kemudian dia masuk. Nah, masuk saja sudah salah, mencuri. Nyaman nama maling, bukan mama maling ya. Pencuri. Ada bukan khianah, bukan pencuri, tapi ghasib. Ghasib. Ghasib ini orang yang mengambil sesuatu dengan nyata, ya jelas, karena mengandalkan kekuatannya. Ngalak gitu loh. Padang pada orang, bukan merampok, enggak, din orang kalah, dipakai, diambil manfaatnya tanpa izin, begitu. Inilah gambaran dari imam kita tentang maksiatnya tangan yang harus kita tinggalkan. Nah, sementara ya yang terakhir ini masalah khianah, curang dengan apa yang menjadi amanah kepada kita, termasuk di sana disebutkan adalah lawannya nasihat, lawannya ucapan yang lurus, lawannya ucapan-ucapan yang mendatangkan kemuliaan. Begitu. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup untuk mengambil faedah dari syarah kitab Sulam Taufik ini, bahwa kalau nasihat itu datang dari Ar-Rasul Muhammad SAW, maka nasihat itu akan memberikan manfaat untuk orang yang mendengarkan dan orang-orang yang kalian sampaikan ketika mendapatkan ilmu itu. Begitu ya. Itu nasihat Rasulullah. Nasihat Rasulullah ini ada begini. Rasulullah pernah nasihat, wasiat kepada sahabatnya dengan wasiat yang memberikan manfaat kepada mereka dan memberikan manfaat kepada orang yang setelah mereka. Biwasiyatin tanfa'uhum wa tanfa'u min ba'dihim wa tanfa'u man ba'dahum. Mendengarkan nasihat Rasulullah bisa mengambil manfaat dan mengambil manfaat juga orang-orang yang setelah Rasulullah, setelah kita semua. Nah, ini kita sampaikan, ingat baik-baik, famin wasoyahu, termasuk wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah li ba'dis sahabati, kepada Allah, asbighil wudu'ah yazid fi umrik wasallim ala man laqita tuksiru khairatak wa idza fasallim tuksiru hasanatika wa salli salatul awabin qablaka wa in dakhalta tuksiru hasanatik wa salli salat duha. Tadi sudah, warham saghir wa wakir qiyamah. Apa kata Rasulullah? Beliau kata waktu itu, asbighil wudu, sempurnakan kalian jika berwudu, sempurnakan ketika berwudu. Kenapa? Yazid fi umrik, akan menambah berkah kepada umurmu. Kalau kalian ingin berkah umurnya, wudulah dengan wudu pasepak, itu kan bagus, ampos wajah, tangan sampai selesai. Kemudian wasallim ala man laqita, sampaikan salam, ucapkan salam kepada siapapun yang engkau jumpai, maka itu akan menambah tuksir khairatik, kepada kebaikan-kebaikan kamu. Akan banyak mendapatkan kebaikan kalau kita menebarkan salam. Dan jika engkau masuk ke rumahmu, maka salam juga.
fasallim. Dakhalta ala ahli baitik, masuk ke rumahmu, jangan lupa salam. Kenapa? Karena dengan demikian juga akan menambah kebaikan-kebaikan kamu. Salatlah engkau kepada salat duha, ya, walaupun 2 rakaat salat. Kenapa? Salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah qablaka, sebelum dirimu. Warham as-saghir, kasih sayanglah kepada yang lebih kecil. Kalau ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan yang lebih kecil, tumpahkan rahmah, kasih sayang. Wawakir al-kabir, dan hormatilah orang-orang yang lebih besar. Maka kalian yang melakukan itu besok akan bersamaku ketika hari kiamat. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Jadi sekali lagi, orang yang rahmah kepada yang lebih kecil, orang yang menghormati yang lebih tua, besok akan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW ketika hari kiamat datang. Berbahagialah, beruntunglah mereka orang-orang yang telah menjalankan nasihat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang senantiasa berada dengan para ulama yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, semoga barokah, dan bisa kita amalkan, bisa kita tebarkan, ya, apa yang sama-sama kita pelajari, agar pahala kita nambah, ya, agar manfaat ini bertambah. Sebagaimana tadi disabdakan Rasulullah, sampaikan, nanti pulang bisa sampai sama istri, sampai sama keluarga, sampai sama anak, akan menambah kemuliaan kepada kita semua. Kita doakan semua keluarga, lingkungan, masyarakat yang wafat mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diangkat penyakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kesabaran, susah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berak pikir, susah berak pikir pademang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita sakinah mawaddah, anak santri soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah al-mawjud. La ilaha illallah fiikum. La ilaha illallah qurbikum. La ilaha illallah. La illallah huwa fi la illallah al-aman min zawan. Wa min fitnati ya kam laka ihsan ya ya rahim ya
اغفر لنا الراحمين وصلى الله محمد وآله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا اللهم صل على سيدنا صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة. Tantaretan seperti berangkat haji, muka-muka paling lancar, paling keselamatan, berangkat sampai pulang dijaga oleh Allah, ibadahnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga yang mendoakan diberikan kesempatan sujud di hadapan Ka'bah, tawaf, bisa sa'i dalam Masjidil Haram, diberikan kesempatan sujud di Raudhah, i'tikaf di Masjid Nabawi, diberikan kesempatan mengungkapkan sholawat salam rindu kita di depan hujratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati Makkah wal Madinah, bi barakati Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bi barakati Sayyidina Ismail alaihissalam, bi barakati ahlul ma'la wal baqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allim